Ya sebenarnya sih paling ideal sih kalau kakek nenek itu namanya judulnya udah kakek nenek ya. Jadi Mm-mm. wah, mereka itu idealnya seharusnya hanya ikut campur pendidikan anak kalau anak mereka pendidikan cucu, sorry, pendidikan cucu kalau anak mereka yang adalah orang tua si cucu itu minta tolong. Bu, pernah mengalami kakek nenek anak-anaknya ikut campur dalam pengasuhan? Saya kebetulan nggak mengalami saya dan saya sendiri saat ini nenek loh Mas Mas Daniel. Nah, Saya, ini yang menarik nih, ya kan? Buat sahabat saudara kita akan membahas tentang pengasuhan pada anak. Ada kakek nenek nih, sejauh Hmm, mana sih boleh ikut campur? Nanti saya ingin hmm, membahas dari sisi orang tuanya dan juga dari sisi kakek hmm. neneknya. Mumpung ada nenek Astrid di Nenek. sini, ya kan? Iya si Oma. Oma, baik Bu Astrid, kalau dari sisi secara ideal nih, secara ideal sebenarnya peran kakek nenek dalam pengasuhan itu batasannya seperti apa sih? Ya sebenarnya sih paling ideal sih kalau kakek nenek itu namanya judulnya udah kakek nenek ya. Jadi Mm-mm. wah, mereka itu idealnya seharusnya hanya ikut campur pendidikan anak kalau anak mereka pendidikan cucu, sorry, pendidikan cucu kalau anak mereka yang adalah orang tua si cucu itu minta tolong konsultasi, tanya-tanya apa-apa ya kesulitan, baru deh kita boleh ikut campur. Sebetulnya begitu kalau menurut saya paling idealnya. Apalagi Mas Daniel zaman sekarang ya. Hmm? Beda banget kan? Ya, kita bisa salah sebagai nenek-nenek yang persepsinya masih berapa tahun yang lalu ya. Paling sedikit 20 tahun Ya, yang lalu ya. kan ya Mas Daniel ya. Bisa salah banget kalau di zaman digital ini. Karena zaman digital ini kan cepat sekali ya perubahan itu. Kita kan relatif nggak tahu. Jadi sebetulnya sih paling ideal ya kita di pinggir aja deh gitu ya. Anak kita sekarang sudah jadi orang tua, jadi ayah atau jadi ibu, ya kita lihat itu kan hasil pendidikan kita ya Mas Mhm, Daniel mhm, sebetulnya ya. mhm. Ya kan, jadi kita lihat, kita petik hasil lah ibaratnya Ya, gitu. ya. Nah kalau mereka tanya, mereka kesulitan, mereka bingung, terus pengen diskusikan sesuatu atau pengen mengkonsultasikan sesuatu, semampu kita jawab kan gitu. Tapi jangan ikut campur sebetulnya gitu. Nah, Oke. cuman Mas Daniel, kalau lihat sekarang ini jadi sulit Mhm, dengan persepsi itu ya. mhm. Kalau anaknya itu kerja dan si cucu itu dititipin ke kita. Ah, iya benar. Betul, betul, Nah, betul, ada betul. itu kan. Kita seharusnya kan nggak boleh ikut campur. Tapi loh, anaknya tinggal sama kita dari pagi sampai malam Mhm, ya. mhm. Kan mau nggak mau biarpun kita berusaha untuk mengikuti dan bertanya sama anak kita bagaimana prinsip-prinsipnya kan gitu ya. Ya, ya. Tapi kan keseharian itu kan banyak hal yang nggak mungkin diucapkan ya. Mhm, Sehingga mau nggak mau kita sebagai yang ketitipan kan otomatis kita akan membesarkannya. Nah, jadi itu betul. kasus khusus gitu Mhm, kan. mhm. Memang seharusnya tidak boleh ikut campur, tapi kalau kita ketitipan cucu mau nggak ikut campur gimana wong sepanjang hari kita Itu yang dia. pegang Heeh. cucu kita kan Mhm, gitu. mhm, mhm. Gitu kan. Nah, Gitu. mhm. Gitu Mas. Ketika sudah ketitipan, kita bahas yang ketitipan dulu deh nih yang mungkin sering terjadi juga di Mm-mm. kota-kota besar ya, Mm-mm. ketitipan di kakek neneknya. Apa yang sebaiknya Mm-mm. dilakukan oleh si orang tuanya dulu, si orang tua dari anaknya Di dulu, Bu? orang tuanya dulu. Mhm, Kalau menurut saya sih idealnya orang tuanya mengajari kami ya, anggaplah saya pada posisi nenek mhm, ya, mhm. mengajari kami apa yang dia harapkan kami lakukan untuk anak. Oke. Katakan misalnya bilang gini, Mhm, Mam, ini makanannya khusus, ini saya sudah siapkan. Kalau misalnya dia mhm, siapkan ya, mhm, ini mesti makan jam sekian, lalu kebiasaan misalnya tidur siang, lalu kebiasaan ganti baju, semua mandi dan sebagainya diberitahu sama kita apa yang bisa dilakukan, apa mhm, yang nggak boleh, misalnya mhm, jangan makan terlalu banyak permen, misalnya gitu ya, mhm, jangan makan mhm. terlalu banyak coklat. Itu jadi paling bagus itu orang tua yang dititipi itu dikasih kayak manual gitu, Mas. Oke. Kenapa? Ya kan, kenapa? Karena anaknya itu kan akan kembali ke orang tuanya. Jadi Mhm, kalau si nenek ini bisa paling dekat mungkin lah, nggak mungkin kan, nggak mungkin sama-sama sekali kan ya, masa mhm, gimana pun mhm, juga ya. Tapi sedekat mungkin dengan orang tuanya, maka mungkin orang tuanya nggak akan kerepotan. mhm, Tapi kalau misalnya nggak ada patokannya, lalu si nenek itu memakai caranya sendiri, mhm. nanti si anak pada saat pulang kan jadi beda ya. Kan bingung kan Oke, anaknya oke. juga. Kalau di nenek boleh, sama mama nggak boleh kan Mhm, misalnya gitu ya, kan mhm, sederhana. Nah, jadi sebaiknya orang tua menitipkan sambil memberikan berbagai patokan, berbagai prinsip yang wajib diketahui oleh ibunya, kan gitu, mhm, oleh neneknya, si mhm, anak gitu loh, mhm, mhm. apa Ah, namanya. ribet. Kamu tahu apa?
kan aku yang membesarkan Nah, kamu sampai segede ini gitu Bu. gitu. Nah itu yang kalau menurut saya itu letak kesalahannya si nenek karena dia merasa banyak ya, banyak sekali. Mhm, mhm, Kalau saya bicara misalnya ini pengalaman di lapangan ya mhm, Mas Daniel, mhm. ada orang tua yang konflik sama anaknya, terus anaknya bilang kan mami terlalu ikut campur dan mami memaksakan Ya, ya, kehendaknya ya, ya. kepada saya kan gitu ya. Mhm. Nah terus pada saat saya ngomong sama ibunya, persis seperti yang dibilang Mas Daniel, anak Oke. saya itu kurang ajar ya. Dia tuh digedein sampai jadi seperti Ya, itu ya, kan ya. karena saya gitu Betul, ya. betul. Nah kenapa sekarang saya nggak boleh membesarkan cucunya? Nah Mhm. terus saya bilang gini, Bu, ini antara kita ya Bu ya. Saya juga nenek. Saya tanya sama ibu, ini jujur loh Bu, gitu saya biasa ajak si nenek ngobrol. Apakah benar bahwa ibu bisa mendidik cucu ibu seperti ibu didik anak ibu? Ini ngomong antara nenek loh Bu ya, gitu. Terus dia biasanya bilang, nggak bisa Bu, nggak tahu kalau sama cucu tuh nggak tega, gitu. Oh, biasanya gitu ya. Itu kan, nah kalau Heeh, dia udah heeh. mengaku gitu, saya masuk dari situ. Nah, ibu bisa paham dong kenapa anak ibu kemudian jadi punya banyak pesan Mhm, atau jadi mhm, sering konflik. mhm, Karena memang penelitian juga menunjukkan setiap nenek dan kakek mhm. itu punya kecenderungan memanjakan. Karena Oke. tanpa mereka sadari, Heeh. mereka pikirannya gini ya, waktu dulu tuh saya gedein ibunya karena memang saya orang tuanya. Mhm, Sekarang kan orang tuanya ada. mhm. Jadi tugas saya adalah menyayangi, kan gitu Mas Daniel. Nah, karena Oke. menyayangi itu berarti memanjakan, kan Mhm, gitu. mhm, mhm. Baik, Gitu. baik, baik, Lalu kan baik. nenek Heeh. dan nenek-nenek kan stamina itu udah nggak seperti waktu jadi ibu Iya, kan Mas iya, Daniel ya. iya, iya. Jadi karena staminanya itu ada kecenderungan dia juga lebih malas ya dibandingkan waktu jadi ibunya Mhm, kan. mhm. Karena dengan lari-lari udah relatif bisa mungkin tapi nggak banyak lah, nggak lama kan gitu Iya, ya. iya. Dalam berbagai kegiatan mungkin udah sakit pinggang, barangkali nggak bisa jongkok kan gitu. Ini Bu Asri Itu juga mengalami, inti Bu? Oh, mengalami. Jadi kan mengalami. mengalami. Jadi itu kan yang bikin kemudian sebetulnya ya mesti tahu diri kan ya Mas Mhm, Daniel ya. mhm, Kalau kita ketitipan anak balita, udah pastilah kita nggak bisa jadi seperti ibunya mhm, kan. mhm. Nah, jadi sebaiknya sedapat mungkin, sedekat mungkin kita mencoba melakukan yang ibunya lakukan, memegang aturan yang ibunya atur kan gitu. Mhm, Seharusnya begitu, mhm, cukup mhm. berbesar hati. Kita berhasil gedein anaknya. Iya, anak kita 20 tahun, 30 tahun yang lalu Ya, kan ya, gitu ya, sih. ya. Nah, gitu. Oke, dari sisi orang tuanya tadi ya, sebaiknya Nah, menyampaikan manualnya seperti apa kepada kakek mm-mm, neneknya mm-mm, agar align nih untuk proses mm-mm. pendidikannya. Bagi si kakek neneknya, Bu, mindset apa sih yang Nah, harus dimiliki? makanya yang itu tadi ya bahwa saya ketitipan ini tanggung jawab kan gitu ya. Mhm, Nah, saya tidak tahu apa yang dipakai sebagai metode ya oleh anak saya mhm, gitu kan apakah sama dengan saya dulu atau tidak kan saya tidak tahu. Jadi mhm, sebetulnya mindsetnya harusnya karena ini ketitipan, ini tanggung jawab, saya seharusnya belajar sedekat mungkin seperti yang anak saya lakukan. mhm, Kan gitu. mhm. Ya, jadi kalau saya boleh sharing ya Mas, Ya, saya ya. cucu saya itu tinggal di rumah dari mulai lahir sampai kira-kira umur 2,5 tahun. Mhm, Sebelum orang tuanya punya rumah sendiri kan mhm, gitu ya. mhm, Dan saya walaupun pengen banget nih Mas ikut campur, jadi saya berusaha untuk tidak ikut campur. mhm, Jadi kalau anak saya bilang, Mam tolong, baru saya akan lakukan. Kalau enggak, walaupun pengen gitu ya, saya lihat dari jauh. Karena saya pengen anak saya merasakan gimana beratnya jadi ibu. Gitu kan? oke, Ya biar oke. dia ngerasain karena menurut saya itu yang akan bangun kedekatan dia sama anaknya apalagi Mhm, kalau dari baru lahir ya mhm, kan mhm, dia menyusui kemudian dia kerepotan gitu ya. Kalau benar-benar dia nggak bisa dia akan teriak panggil saya baru saya akan bantu tapi memang Mas Daniel mhm. aduh sebagai nenek tuh ya ngelihat cucu ya lucu masih baru lahir gitu kan ya dari kecil belajar jalan belajar ngomong kan kepengen sekali kalau bisa Ya, ikut ya. megang gitu ya. Gemes gitu ya. Nah, kepada